Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Andriansa dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Tanjung Pinang, Angkatan 6 Kelompok 3 Laksar CPNS 2021. Di video kali ini saya akan berbagi tugas tentang Learning Journal Mind Mapping World of Government. Baik, langsung saja kita lihat video pemaparan dari saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. World of Government. World of Government terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, pengertian WOG. Poin yang kedua, mengapa WOG. Poin yang ketiga, bagaimana WOG dilakukan. Poin yang keempat, praktek WOG. Dan poin yang kelima, tantangan dalam WOG. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian WOG. World of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Poin yang kedua, mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mengapa WOG dibagi menjadi 2 bagian? Bagian yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Bagian yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor 9 bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Poin yang ketiga, bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan satu-satu berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Poin yang keempat, praktik WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi, formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Cara yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Cara yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Cara yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal.
yang setidaknya tidak permanen. Dan poin yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Dan poin yang terakhir, tantangan dalam praktik WOG. Tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa WOG di tataran praktik antara lain adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi pembangunan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya video tentang Wall of Government. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.